Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ulfarianti di Talk Show Islamic in Focus. Jadi teman-teman, hari ini kita akan sharing-sharing mengenai Islam yang menginspirasi di kalangan pemuda. Wah, sepertinya ini seru banget deh. Dan juga hari ini saya mengundang salah satu narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah seorang dokter dan juga sekaligus aktivis dakwah. Beliau adalah Dr. Ratih Paladini. Jadi langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh sangat berterima kasih dan sangat senang sekali karena dokter bisa hadir di talk show hari ini. Jadi Dok, hari ini kita akan membahas sharing-sharing bersama mengenai Muslim yang menginspirasi di kalangan pemuda. Karena jika dilihat sekarang sangat banyak pemuda Muslim yang keluar dari poros agama Islam. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami siapkan berkaitan dengan sharing-sharing hari ini. Ya, yaitu bagaimana cara agar pemuda generasi milenial ini lebih terbuka lagi wawasannya seputar agama Islam. Jadi pertanyaan ini bagaimana menurut dokter di kalangan sekarang? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Infocus. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ulfa akan membahas tentang masalah pemuda yang inspirasi. Tapi sebelumnya kalau bicara tentang masalah pemuda hari ini memang ada begitu banyak PR bersama. Di satu sisi pemuda itu sebenarnya adalah potensi yang besar. Apatah lagi di Indonesia di tahun 2020 sampai 2030 itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah lonjakan populasi di usia produktif atau usia muda. Nah, sayang sekali ketika pemuda ini justru terarahkan oleh hal-hal yang negatif atau buruk. Ternyata kalau kita melihat fakta-fakta realitas pemuda hari ini, banyak sekali mengalami hal yang negatif. Contoh misalkan, menurut data BNN, ada sekitar 2,3 juta pelajar di Indonesia yang terjerat narkoba. Kemudian menurut PISA 2018, Indonesia pelajarnya mengalami bullying sampai 41,1%. Dan ini menempatkan Indonesia sebagai negara kelima dari 78 negara dengan bullying terbesar. Belum lagi ada data di tahun 2019, dari 500 remaja di Indonesia yang disurvei, ternyata 33% itu mengaku sudah melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Nah, ini kan menjadi hal yang mengagetkan ya, mengejutkan sekaligus mengenaskan. Nah, ini menjadi sebuah bentuk PR sebenarnya, bagaimana agar pemuda itu kembali kepada Islam, karena fakta-fakta tadi itu terjadi akibat pemuda yang jauh sekali dari Islam. Nah, menurut data lagi dari DMII, ada sekitar 65% masyarakat di Indonesia termasuk kalangan pemuda yang tidak bisa baca Al-Quran. Baru membacanya saja sampai 65% yang tidak bisa. Nah, ini menjadi satu bentuk PR bersama bagaimana agar mereka pemuda ini bisa tertarik dengan Islam. Pertama, pemuda itu harus tahu dulu pentingnya Islam sebagai way of life-nya atau jalan kehidupannya. Islam itu bukan sekedar agama yang menyuruh kita sekedar sholat, zakat, puasa, tapi lebih daripada itu, Islam memberikan petunjuk. Ketika kita sebagai anak muda banyak mengalami kebingungan, banyak mengalami permasalahan, kita kan biasanya cari solusi ya atas kebingungan kita. Nah, teman-teman pemuda itu harus sadar bahwasannya solusi atas permasalahan kita itu adalah Islam, sehingga teman-teman punya ketertarikan untuk lebih dekat lagi dengan Islam gitu. Itu mungkin. Oh ya Kak, terima kasih. Sungguh bagus ya, maksudnya di kalangan sekarang ini memang banyak sekali yang menghilang dari poros agama Islam, karena salah satunya tadi banyak pergaulan bebas dari budaya-budaya barat. Jadi solusinya lah dijadikan Islam ini jadikan sebagai pola hidup kita. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan, yaitu bagaimana pemuda Muslim di era milenial saat ini tetap konsisten dalam menjaga keimanannya di samping godaan kaum pemuda milenial yang bisa dibilang era sekarang banyak yang keluar dari poros agama Islam. Iya, jadi kalau umpama bicara tentang era milenial hari ini, di era disrupsi hari ini kita mengalami yang namanya digitalisasi. Kita merasakan namanya era digitalisasi, di mana mengakses informasi itu sangat mudah gitu. Tapi di satu sisi ternyata ini menjadi bumerang juga. Kenapa? Karena kebebasan akses informasi, sehingga kadang-kadang ketika seseorang Muslim sekalipun dia tidak berpegang pada value agamanya, maka apa yang terjadi? Dia mudah sekali untuk terjerat
dengan tontonan yang akhirnya menjadi tuntunan yang padahal harusnya tidak layak menjadi tuntunannya dia Iya, gitu. betul. Bertebaran misalkan konten-konten pornografi porno aksi, contoh hal-hal seperti itu menjadi hal yang negatif hari ini. Nah, lantas bagaimana agar kita punya value yang membuat prinsip hidup kita itu tetap teguh di atas agama di era banyaknya godaan, yang namanya anak muda ya, Iya, pasti betul. yang namanya konser musik godaan, yang namanya tiktokan godaan, yang namanya lebih utamakan TikTok daripada baca Al-Quran. Nah, misalkan hal-hal seperti itu ya, itu namanya godaan, itu realitas kehidupan kita. Tapi kita juga mau untuk berdiam diri atau misalkan ya sudah deh saya tidak mau hidup di zaman ini, pokoknya saya mengurung diri di kamar, itu kan tidak bisa juga ya. Yang namanya kita sebagai makhluk sosial, kita bersosialisasi juga, kita berteman juga. Lantas bagaimana? Yang penting sebenarnya di tengah arus deras digitalisasi ataupun godaan-godaan yang ada, kita tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang have to do dan apa yang we have done to do. Maksudnya ya kita harus punya list dalam hidup ini. Saya saya bisa melakukan ini dan saya nggak boleh melakukan ini. Tapi apakah itu bisa kita tentukan sendiri? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita manusia itu punya yang namanya nafsu, dan kita manusia sangat mudah sekali digoda oleh yang namanya setan. Setan itu gencar sekali menggoda kita, khususnya anak muda, untuk bisa keluar dari agama, ya kan? Nah, maka kita tidak bisa berpatokan pada akal kita saja, gitu, menjadikan bahwasanya saya merasa ini ada manfaatnya, ini ada gunanya, ini positif bagi saya akan lakukan. Tidak bisa. Kenapa? Akal kita terbatas dan kita punya nafsu. Maka selayaknya yang menjadi poros utama kehidupan kita atau standar kita dalam memilih sesuatu itu adalah syariat Islam. Gitu. Islam itu sudah menjadi agama yang lengkap, sempurna dan paripurna. Sudah ada hal-hal di dalamnya yang apa sih yang kita boleh lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, gitu loh. Karena kalau kita mengikuti arahan dari Islam, sebenarnya itu akan menjadikan keselamatan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak, gitu kan. Kadang-kadang begini, kita mau melakukan sesuatu ataupun kita tidak mau melakukan sesuatu, yang mendorong kita itu adalah apa? Ada pain and gain, ibarat begitu. Ada sesuatu yang kita tuju dan ada sesuatu yang kita hindari. Kita misalkan hari ini mau ulangan, mau ujian semester besok, gitu. Kalau misalkan Ulfa atau teman-teman ya, anak-anak muda diajak ikut konser musik, besok malam besoknya itu ujian, kira-kira mau tidak? Meskipun temannya traktir, ayo dong sini saya traktir gratis. Terus yang datang itu ini favoritnya banget BTS mungkin ya. Dikasih tiket gratis pula, mau tidak? Mau. Mau, mungkin mau kalau ditanya mau, tapi persoalannya besok ujian semester, atau taruhlah jangan ujian semester, besok ini ujian proposal, gitu kan. Nah, maka itu akan membuat kita berpikir ulang untuk sudah deh saya tidak mau melakukannya. Nah, sama sebenarnya hal dalam hidup ini harusnya yang jadikan patokan kita takut untuk melakukan sesuatu karena kenapa? Ini Allah bakalan nggak suka sama saya, ini saya bakalan kena dosa kalau saya melakukan hal ini. Jadi seperti itu, prinsip seperti itu yang harusnya kita jadikan dalam hidup ini. Kita harus pahami bahwasanya setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya, gitu. Oh, betul sekali, Dok, karena sekarang itu banyak yang tidak memikirkan bagaimana dosanya ke depan, bagaimana dia hanya melakukan sesuai dengan apa keinginannya. Jadi begitu, dari zaman sekarang begitulah model pemuda sekarang. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu sebagai seorang muslim kita mengerjakan kewajiban kita sholat 5 waktu, puasa, bahkan kalau ketika galau, kebanyakan anak muda itu dengarin musik, bukan dengarkan Al-Quran atau ceramah, pasti dengarkan musik. Nah, bagaimana nih solusinya di agama Islam? Iya, jadi ketika yang namanya masalah itu kan akan hadir sebagai seorang manusia, tentunya kita tidak luput dari yang namanya masalah, termasuk juga anak muda. Makanya ketika misalkan anak muda merasa penat nih ya, akhirnya pergi apa? Pergi healing ya, sampai hilang. Healing sama di Malina sampai hilang, merasa tidak pulang di kosannya. Nah, jadi yang namanya kita refreshing, namanya kita healing, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Kita misalkan mungkin pergi healing ke pantai, kita healing ke gunung gitu, itu kan bisa sembari tadabbur alam, melihat kebesaran, kemahakuasaannya Allah lewat ciptaan-ciptaannya, bisa menambah zikrullahnya kita. It's okay kan, nggak jadi masalah. Tapi yang menjadi problem hari ini adalah ketika kita punya permasalahan hanya sekedar healing seperti itu saja,
tanpa mencoba untuk mencari solusi atas setiap masalah, akhirnya apa yang terjadi? Masalahnya tidak selesai hanya sekedar dengan healing. Oke, mungkin tekanan batin yang kita alami agak sedikit mereda ya, tapi setelah itu bagaimana? Kita pusing lagi, kita merasa penat lagi, kita merasa anxiety lagi, merasa depresi lagi. Nah, maka ketika sebenarnya kita sebagai manusia itu punya permasalahan, Al-Quran itu sudah memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita gitu. Kalau misalkan kita galau, kalau misalkan kita itu penat, kalau kita itu sedih, ada semua jawabannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sisa kemudian kita nih mau tidak healingnya itu healing with Quran atau healingnya dengan yang lain. Nah, kalau misalkan mungkin hal-hal yang masih mubah, masih diperbolehkan dalam agama seperti pergi naik gunung, pergi ke pantai, pergi dengerin musik. Meskipun kalau dengerin musik memang ada pendapat khilafiyah di kalangan ulama ya. Kalau saya pribadi menganggapnya sebagai sesuatu yang mubah atau boleh selama tidak melalaikan gitu. Nah, tetapi yang harus kemudian difahami di sini adalah permasalahan kita, kenapa sih kita sering sekali ke-trigger masalah dikit, misalkan pusing, sudah habis itu anxiety, depresi. Itu salah satunya bisa jadi karena mental kita tidak kuat. Kenapa mental kita tidak kuat? Bisa jadi karena mentalitas kita tidak terdidik dengan Al-Quran gitu. Karena kalau kita lihat bagaimana mentalitas para sahabat Rasulullah dan Rasulullah SAW, kurang berat apa cobaan mereka? Hanya gara-gara mereka berislam seperti siapa Bilal bin Rabah yang harus dicambuk, ditindih dengan batu yang besar gitu. Cobaan-cobaan mereka sudah sampai pada aspek fisik. Kita mungkin baru digeletak sama orang tua, dilarang ini itu sama orang tua, sudah nangis, sudah merasa bahwa orang tuaku toksik banget guys, misalnya seperti itu, sudah merasa broken home kan. Gen Z sekarang kan kelihatannya begitu ya. Nah, maka ini hal yang harus menjadi sebuah bentuk PR bersama. Bagaimana menguatkan mentalitas kita di tengah banyaknya permasalahan itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita lihat bukti-buktinya orang-orang yang itu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata mereka didera dengan masalah tidak pernah hilang kekuatannya, tidak pernah hilang harapannya. Karena kenapa? Ya karena tadi mereka berpegang kepada Allah. Mereka punya tujuan yang jelas dalam hidup ini. Saya mau mencapai ini, saya mau beribadah nih, saya mau mengabdikan diri saya untuk Islam. Karena tadi dia paham bahwasannya keberadaan dirinya sebagai manusia. Allah kan begini, Allah itu tidak sekedar menciptakan kita begitu saja. Dan Allah katakan dalam ayat Al-Quran bahwasanya kita tidak cukup mengaku bahwa kita beriman sebelum kita diuji. Nah, maka ujian itu menjadi sebuah bentuk proses. Proses untuk apa? Proses untuk kita bertumbuh. Nah, nanti tumbuhnya ini benar, tumbuhnya ini baik, ibarat tanamannya, atau ternyata tumbuhnya ini salah, malah layu, malah mati. Itu tergantung dari bagaimana kesuksesan kita menghadapi ujian tadi. Apakah kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran ketika digoda dengan banyaknya godaan, ataukah kemudian justru kita hilang arah, menjauh dari Islam, menjauh dari Al-Quran gitu. Baik, itulah jawabannya. Jawabannya sungguh Masya Allah, karena kalau dilihat memang sekarang sedikit digatahnya anak-anak itu langsung kayak hilang mental gitu, mentalnya langsung down. Bahkan banyak kasus bunuh diri katanya di broken home lah, atau apalah misalnya juga tugas-tugas dari kuliahnya sedikit menumpuk langsung kayak down. Jadi ini sebenarnya juga jauh dari Allah ya, begitu ya Dok? Begitu kan? Ya, alhamdulillah ya Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim harus mendekatkan diri kita kepada Allah agar arah kita menjadi lurus dan terjauh dari masalah. Ya. Selanjutnya itu ada pertanyaan di sini, apa yang harus dilakukan umat Islam khususnya kaum pemuda milenial saat ini untuk memperbaiki peradaban Islam di tengah banyaknya budaya barat yang menyebar dan sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam? Ya, kalau umpama kita bicara tentang masalah globalisasi atau masuknya budaya-budaya barat ke negerinya kita atau ke tengah-tengah kaum muslimin, ini kan memang domainnya sebenarnya sudah domain negara. Dalam artian kita juga bisa menganalisis fakta-fakta yang terjadi tadi yang saya ungkapkan dari awal ya. Banyaknya bullying, banyaknya kemudian free sex, banyaknya kemudian narkoba dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal kompleks yang terjadi karena bisa saya sederhanakan ada 3 faktor di dalamnya. Apa 3 faktor itu? Pertama, ketaatan individu yang kurang, jauhnya individu-individu generasi-generasi pemuda dari Islam, sehingga yang lain yang dijadikan sebagai panutan, yang lain yang dijadikan sebagai standar kehidupan. Kemudian yang kedua, masalah pendidikan.
sistem pendidikan kita hari ini tidak mengintegrasikan antara sains dan teknologi dengan agama, tapi malah memisahkan keduanya. Jadi ada dikotomi. Jadi ibaratnya kalau kita belajar biologi, fisika, kedokteran, itu belajar sains dan teknologi saja, tapi tidak diintegrasikan dengan bagaimana pemahaman agama. Sehingga pendidikan hari ini hanya sekedar fokus untuk mencetak tenaga ahli ataupun sekedar mencetak para pekerja saja, tanpa kemudian menanamkan nilai-nilai value yang bisa mengintegrasikan antara sains dan teknologi tadi dengan agama gitu. Itu hal yang minus. Karena kalau kita lihat sekarang, misalkan pelajaran agama di sekolah itu paling cuma 2 jam dalam 1 pekan gitu ya. Itu pun kalau guru agamanya tidak telat datang dan datang tepat waktu gitu ya. Nah, selain itu kita bisa melihat bahwasannya ada ranah yang ketiga nih selain sistem pendidikan. Apa itu? Ranah negara. Negara ini dalam artian apa? Negara punya tanggung jawab dan domain yang besar untuk membentuk generasi seperti apa ke depannya. Kalau umpama bicara tentang globalisasi tadi, kita sempat menyinggung tentang masalah digitalisasi dan perkembangan teknologi. Hari ini di sistem demokrasi kapitalisme, yang namanya pilar demokrasi kapitalisme itu adalah salah satunya adalah freedom of speech dan freedom of expression, atau kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi, termasuk bukan hanya sekedar di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Nah, maka karena adanya freedom ini tadi menjadikan hal-hal itu, informasi itu bebas, begitu bebasnya, dan tidak ada filtrasi, tidak ada penyaringnya. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak khususnya misalkan mungkin anak-anak yang belum matang pemikirannya, terinfluence dengan hal-hal atau tayangan-tayangan yang selayaknya tidak layak untuk ditonton. Nah, akhirnya apa? Itu mempengaruhi kepribadiannya gitu. Jadi contoh misalkan sempat viral kan ya, ada surat anak SD yang dia kirimkan kepada teman SD-nya. Iya, yang itu pada intinya adalah dia membuat surat tulisan mengajak temannya itu yang sesama anak SD berhubungan badan gitu. Bahkan itu kalau kita lihat kata-katanya itu sangat vulgar. Nah, kalau umpama mau dipikir, kenapa bisa anak SD punya literasi bisa menghasilkan kata-kata yang sevulgar itu? Nah, itu salah satunya dari efek kebebasan internet. Bisa jadi bukan dari orang tuanya, bisa jadi bukan dari lingkungannya, tapi dari internet. Jadi hari ini anak-anak kebanyakan dididik oleh TikTok, media sosial, dan sebagainya. Nah, padahal ini adalah tanggung jawab peran negara juga. Kalau negara itu punya standar bahwasanya ini tidak boleh dan ini boleh gitu loh, maka itu akan menjaga juga gitu. Hari ini kan yang menjadi persoalan adalah ada pengabaian oleh negara terkait masalah hal seperti ini. Contoh misalkan kemarin kan sempat ramai juga ya tentang Kominfo justru hanya sekedar memblokir aplikasi-aplikasi itu tidak terdaftar. Jadi kalau sudah daftar, event itu misalkan ternyata aplikasinya judi online dan banyak dikritik oleh netizen gitu kan. Nah, ternyata malah yang penting daftar itu diloloskan. Tapi yang harusnya kemudian tidak diloloskan, nah ini malah yang diloloskan gitu loh. Jadi hal yang harusnya diloloskan malah tidak diloloskan, yang harusnya diloloskan malah tidak diloloskan. Nah, itu yang menjadi sebuah bentuk ya, karena kenapa? Karena negara hari ini butuh identitas yang lebih kuat gitu loh. Soalnya kalau memang kita pakai sistem demokrasi kapitalisme, ya yang menjadi landasan standarnya adalah kebebasan, bukan Islam. Nah, tapi kalau kita pakai Islam, jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan negara sebenarnya sangat punya peranan dan sangat bisa untuk itu. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya Dok, yang tadi identitas yang berkualitas itu maksudnya bagaimana? Iya, jadi kalau bicara tentang masalah identitas negara itu bicara tentang masalah apa yang menjadi ideologi bagi bangsa ini gitu ya. Oke, kita sudah punya Pancasila, tetapi Pancasila itu bukanlah sebuah ideologi tapi melainkan nilai-nilai gitu. Yang diperlukan itu adalah standar yang memang tepat dan layak untuk dijadikan sebagai suatu suatu sistem yang diterapkan kayak gitu. Contoh misalkan, ya harusnya kita kembali kepada Al-Quran sebagai standar, bahkan kemudian mengambil peraturan itu harusnya dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Oh iya. Ini ada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana solusi dalam Islam dalam mengajak pemuda muslim untuk lebih mengenal Islam secara kafah atau menyeluruh. Iya, jadi kalau di Quran surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafatan." Hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah atau secara keseluruhan. Ya, ini menjadi sebuah bentuk PR karena kenapa? Kadang kita itu merasa enough atau cukup dengan agamanya kita yang
seala kadarnya saya. Contoh misalkan, kan saya sudah sholat, saya sudah menutup aurat, saya sudah mengaji tiap maghrib gitu, terus merasa ya sudah deh, kayaknya saya sudah jadi ahli surga nih. Padahal kalau kemudian kita buka ayat-ayat Al-Quran, ada begitu banyak ayat-ayat di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang hari ini sangat butuh untuk diterapkan gitu, yang bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu ada hukum-hukum Islam gitu. Misalkan mungkin kayak hukum kisos, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, itu kan sebenarnya adalah aturan-aturan yang berasal dari Al-Quran, tapi hanya sekarang tidak diterapkan. Nah, kenapa? Karena salah satunya orang sudah ngeri duluan dengarnya gitu ya, padahal itu adalah sebenarnya upaya untuk mencegah orang agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan. Pasti merasa takut. Merasa takut duluan kan? Iya, kayak begitu. Nah, lantas bagaimana PR-nya mendekatkan Islam ini kepada pemuda adalah kita harus tahu dulu apa sih kesenangan dan kesukaannya para pemuda hari ini gitu. Jangan sampai Islam itu justru jauh banget dengan anak muda gitu. Jadi ada gap yang sangat tajam antara anak muda dengan Islam. Jadi misalkan mungkin ada sih ceramah-ceramah Islam kafah, tapi tidak relate dengan kehidupan anak muda. Nah, ini menjadi sebuah bentuk PR bagaimana agar Islam yang kafah itu bisa asik-able ibaratnya ya, nyampe deliverynya itu asik, nyampe ke tengah-tengahnya anak-anak muda tanpa melanggar hukum syariat. Ya, maka mungkin kita bisa mengambil tema-tema kajian-kajian yang menarik, kajian-kajian tema yang bisa nyambung dengan kehidupan anak-anak muda. Nah, salah satunya mungkin kita mengadakan talk show yang berkaitan dengan anak muda. Masya Allah sekali. Itulah sharing-sharing kita hari ini mengenai Muslim yang menginspirasi di kalangan pemuda. Jadi seharusnya kita sebagai pemuda Muslim harus lebih mendekatkan diri kepada Allah agar arah jalan hidup kita lebih lurus dan terjauhkan dari masalah. Dan saya tutup dengan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.